Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Kombatan Tani. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan hari ini saya hanya akan berbagi pengalaman, berbagi cara bagaimana cara mencegah mengendalikan antraknosa ya. Untuk teman-teman ya, ini khususnya teman-teman para pemula ya yang belum paham. Kalau untuk senior-senior saya yakin karena senior ini sudah banyak pengalaman, mungkin mereka lebih mampu untuk atau sudah mampu untuk mengatasi mengendalikan antraknosa ya. Tapi untuk para pemula mungkin agak kesulitan ya, karena tidak kita pungkiri bahwa antraknosa ini adalah momok yang paling mengkhawatirkan ya, karena faktor kegagalan terbesar untuk cabai ini adalah antraknosa ya. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah, rezekinya tambah banyak. Dan untuk yang baru berkunjung, selamat berjumpa dengan saya. Jika video saya bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya ya. Teman-teman, untuk hari ini saya hanya akan memberikan tips bagaimana cara menangani, mencegah, mensiasati antraknosa ya. Jadi gini teman-teman, dari sekian banyak petani, kita ini terkadang lupa, ada yang lupa maksud saya begini. Setiap aktivitas apapun, setiap kejadian apapun itu biasanya ada hubungannya yang namanya hukum sebab akibat. Jadi sebuah kejadian itu ada akibat, ada sebabnya. Jadi ada hukum sebab akibat, itu udah jadi hukum alam ya teman-teman ya. Nah begitu juga dengan antraknosa ya. Antraknosa ini terjadinya antraknosa ini sebenarnya juga karena ada sebabnya. Nah, sebabnya ini bukan hanya satu ya, bukan hanya satu titik, bukan hanya satu hal ya, bukan hanya karena jamur, bukan hanya karena bakteri, tapi ada sebab-sebab lain yang terkadang petani ini kurang memahami ya, kurang menyiapkan ya. Jadi buat para petani pemula, jadi untuk mengantisipasi atau mengendalikan antraknosa, ini saya punya rekomendasi teman-teman ya. Rekomendasi saya ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya lakukan dan selama ini alhamdulillah berhasil ya. Karena ini juga bukan hanya saya praktekkan sendiri, karena ada beberapa dari subscriber saya yang sedang mengalami permasalahan di tanamannya, baik itu keriting, baik itu rontok bunganya, baik itu antraknosa. Alhamdulillah mereka berhasil mengendalikannya dengan sistem saya, dan alhamdulillah mereka juga sampai hari ini masih manen ya. Itu alhamdulillah sekali, artinya bermanfaat buat teman-teman ya, karena mereka sebagian ada yang meminta nomor WA dan saya berikan nomor WA itu, dan terjadilah komunikasi itu dan saya handle, alhamdulillah mereka berhasil. Saya juga ikut berbahagia ya. Selamat buat teman-teman yang sudah berhasil mengendalikan permasalahannya, dan terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menghandle apa yang menjadi permasalahan Anda ya. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang masih kesulitan atau ingin mengetahui bagaimana trik saya dalam mencegah, mensiasati, dan mengendalikan antraknosa. Ini untuk yang pertama teman-teman ya. Antraknosa ini sebabnya sebenarnya memang dari serangan jamur dan bakteri ya. Di situ ada bakterinya ya, bukan hanya jamur aja, memang ada bakterinya. Kemudian kesalahan atau kekurangan kita dalam mensiasati atau mencegah itu sebenarnya kurangnya tingkat perawatan, terutama untuk pemberian kebutuhan tanaman itu sendiri ya. Kurang standar kebutuhannya itu enggak tercukupi ya, sehingga tanaman itu mudah terserang ya. Jadi gini teman-teman, untuk langkah pertama itu ketika tanaman itu sejak dini itu selalu jangan pernah tinggalkan yang namanya kalsium.
itu dari usia seminggu, lakukan seminggu sekali, itu sistem kocor bisa, sistem spray juga bisa. Itu berikan selalu kalsium. Seandainya sistem kocor dan itu dilakukan dengan kalsium yang berbentuk tepung, misalnya mereknya Manohara, berikan dalam satu drum 200 liter air untuk minggu pertama, berikan setengah kilo. Untuk minggu kedua berikan setengah kilo lagi, untuk minggu ketiga dan keempat berikan 1 kilo dalam 200 liter air. Nah, itu untuk langkah pertama. Dan setelah usia 1 bulan sampai dia menjelang panen, itu jangan tinggalkan kalsium itu ya. Itu cukup diberikan melalui aplikasi spray dengan konsentrasi, misalnya dalam aplikasinya itu menggunakan kalsium yang berbentuk tepung, itu gunakan 3 sendok makan per tangki 16 liter ya. Jadi itu untuk kalsiumnya ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang kedua itu, kenapa tanaman cabai itu mudah terserang antraknosa, itu karena kekurangan kalium ya. Jadi dengan kurangnya kalsium dan kurangnya kalium, itu otomatis kulit buah itu menjadi tipis, dia kurang tebal, dia kurang sehat, dia kurang keras, sehingga mudah terserang yang namanya jamur ya. Nah, jadi untuk pertama yaitu tadi ya, teman-teman ya, untuk pertama itu berikan kalsium secara rutin seminggu sekali melalui aplikasi pengocoran sampai 4 kali ya dalam sebulan. Kemudian setelah usia 1 bulan ke sana berikan aplikasi secara spray, nggak masalah ya. Kemudian untuk kaliumnya mulai kita masukkan di usia 25 hari. Nah, itu bisa dilakukan dengan sistem kocor, juga bisa dilakukan dengan sistem spray. Misalnya kita mau menggunakan KNO3, kita pakai yang nitrat, jangan pakai yang mentah ya, kita pakai yang nitrat. Kalau saya sarankan gunakan KNO3 yang kristal, KNO3 putih yang kristal yang dari Saprotan. Itu dalam satu drum 200 liter air itu berikan 1 kilo. Nah, untuk usia 25 hari. Usia 30 hari berikan lagi kalium itu dengan konsentrasi 2 kilo per drum ya. Itu kocorkan per batang 100 sampai 150 mili ya. Nah, itu untuk kaliumnya. Dan untuk kemudian setelah usia 1 bulan kesananya itu berikan secara rutin juga kaliumnya seminggu sekali dengan sistem spray dengan konsentrasi 3 sendok makan per tangki 16 liter. Gabungkan dengan kalsiumnya pun tidak masalah, karena sepengalaman saya itu tidak masalah, tapi nggak tahu kalau dengan teman-teman yang lain ya. Kalau saya selama ini selalu saya gabungkan antara pupuk dengan kalsium ya, pestisida dengan kalsium pun saya gabungkan ya, karena pengalaman saya semuanya masih bisa berjalan secara efektif ya. Jadi kemudian yang ketiga, yang pertama kekurangan kalsium, yang kedua kekurangan kalium, yang ketiga perhatikan sanitasi airnya. Jadi sanitasi air itu penting, jangan sampai terjadi genangan air yang berlebihan. Yang keempat, perhatikan gulmanya, jangan sampai di situ terjadi gulma yang berlebihan. Terus yang kelima, ketika tanaman teman-teman ini sudah diberikan kalsium secara kocor, diberikan kalium secara kocor dan spray juga, itu jangan lupa ketika mulai tanaman itu berusia 25 hari, 20 sampai 25 hari, berikan kapur kurang lebih 1 sendok makan di pangkal batangnya setiap 2 minggu sekali. Tujuannya untuk menekan perkembangan patogen bakteri yang ada di dalam akar tanaman ya. Karena serangan bakteri itu berawal dari
kebanyakan berawal dari akar batang tanaman ya. Jadi itu teman-teman ya, itulah sebabnya kenapa tanaman itu kekurangan kalsium, kekurangan kalium, kekurangan eh, apa namanya tuh perawatan, kekurangan kebutuhan standarnya, sehingga tanaman itu mudah terserang antraknosa ya. Jadi teman-teman ya, eh, jangan Anda berpikir bahwa ketika terjadi serangan antraknosa hanya mengandalkan fungisida dan bakterisida ya. Karena dengan kita gagal dalam menganalisa atau mempersiapkan kebutuhan tanaman itu sendiri, secara otomatis tanaman itu kurang sehat sehingga mudah terserang hama dan penyakit ya. Satu contoh teman-teman ya, cepat-cepat berikan kebutuhannya. Satu contoh begini, ketika musim pembungaan dengan cuaca yang bagus, kok bunga cabai Anda rontok? Kalau Anda tidak bisa mengendalikan cabai yang rontok itu ketika ada buah yang tidak rontok dan dia melekat dan dia bisa tua, kemungkinan besar berpotensi dia terkena antraknosa. Karena apa? Itu bukti nyata bahwa tanaman Anda kurang sehat, kekurangan kalsium dan kekurangan kalium sehingga ada bunga yang rontok. Jadi ketika bunga tanaman Anda ini rontok selalu berguguran, itu upayakan pemberian kalium dan kalsium secepat mungkin dengan permainan yang nitrat ya, dengan pupuk yang nitrat ya, kalsium dan kaliumnya yang nitrat ya. Ketika tanaman itu sudah cukup kebutuhan kalium dan kalsiumnya, ketika terjadi proses pembungaan itu tidak akan rontok. Ketika bunga itu sudah menjadi buah, buahnya pun tangkainya akan kuat, kulitnya akan keras, kulitnya akan tebal sehingga dia tidak mudah terserang antraknosa ya. Seandainya ada 1-2 yang terkena serangan antraknosa, itu masih mudah dikendalikan karena pada prinsipnya tanaman itu secara nutrisi dalam batang tubuhnya itu cukup. Jadi cukup mampu fisiknya untuk membantu menangkal serangan hama dan penyakit ya. Jadi itu pahami teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kekurangan kalsium, kekurangan kalium itu adalah sumber dari mudahnya tanaman kita terserang antraknosa ya. Karena dengan kekurangan kalsium dan kekurangan kalium, cabai yang ada dalam batang itu atau dalam tanaman kita itu, yakin kulitnya tidak tebal, kulitnya tidak keras, tangkainya tidak kekar, akhirnya tanaman itu rontok. Seandainya tidak rontok pun dia mudah terserang antraknosa ya. Jadi saya rasa begitu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.